tidak masuk akal. Engkau akan mengandung dan melahir. Apalagi dikatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kira-kira kalau saudara tiba-tiba mengandung terus ngomong ke tetangga di arisan gitu, Bu, sorry loh ya, jangan terkejut. Saya ini sedang mengandung dari Roh Kudus loh ya. Gimana itu? Memang ada orang percaya. Walaupun saudara berusaha sekeras mungkin meyakinkan orang bahwa saudara sedang mengandung dari Roh Kudus, gak bakalan ada orang yang percaya. Dia saja gak percaya, apalagi orang lain bisa percaya. Tetapi kasih karunia Tuhan memampukan dia dengan cara lain, bahwa rencana Tuhan bagi hidup saudara itu adalah kasih karunia Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Bagaimana rencana itu digenapi? Saya sudah katakan itu adalah kasih karunia Tuhan. Pertama-tama adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membawa kita dalam rencananya yang sempurna. Jadi kalau saudara pikir bagaimana bisa terjadi, ini tidak mungkin, ini sulit, ini tidak bisa terjadi, aku tidak mempunyai kapasitas, aku tidak mempunyai kemampuan, maka saudara pikirkan ini. Kasih karunia Tuhan itu mengerjakan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya suka tentang kasih karunia yang ditulis oleh Tony Cook. Tentang kasih karunia, yang pertama-tama cakupan kasih karunia itu adalah menyelamatkan. Kasih karunia itu adalah menyelamatkan orang berdosa. Karena kasih karunia saudara dan saya diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan? Amin. Kita nggak melakukan apa-apa loh. Tuhan sendiri yang melakukannya. Lalu kasih karunia itu menguduskan. Katakan menguduskan. Amin. Artinya apa? Semua dosa saudara diampuni. Besok-besok saudara juga diampuni. Asalkan saudara mengaku dosa. Amin. Tapi kalau saudara ngumpetin dosa dan pikir enggak apa-apa, Tuhan sudah mengampuni. Enggak, bukan begitu caranya. Kalau saudara berdosa, kasih karunia lebih besar dari dosa saudara. Saudara ngomong ke Tuhan, saya salah Tuhan, saya minta ampun. Diampuni enggak? Diampuni. Kasih karunia adalah kuasa Allah yang membebaskan saudara dari dosa, sehingga saudara bisa hidup bebas dari dosa. Itu. Buat apa kita harus hidup bebas dari dosa? Kalau ada seseorang pergi ke tempat pegadaian dan bayar hutang saya, apakah saya akan kembali menyicil hutang saya di kantor pegadaian? Jujur enggak? Enggak. Karena ada orang yang bayar hutang saya. Yesus bayar hutang saya dan saudara. Say yes. Sembuhlah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kasih karunia sudah membebaskan kita dari dosa. Hidup tanpa dosa adalah hidup yang bebas. Amin. Enggak terus merasa terintimidasi, merasa ragu-ragu apakah doa saya dijawab, merasa sulit, merasa selalu dihantui. Coba kalau ibu atau bapak punya pacar idaman lain, itu HP diumpetin terus, itu mesti dikasih password. Ya enggak, kalau punya pacar dua, kalau ketemu gimana? Password, enggak berani. Ya gitu. Kalau orang itu nyimpen dosa, adanya selalu ketakutan, khawatir, cemas, ragu-ragu, terintimidasi, dikejar bayangan. Tapi kalau saudara bebas, saudara tidak hidup dalam dosa, saudara jalan santai aja, saudara nggak akan takut.